Oke Bang Cil, silakan. Kan Bang Cil ya luar biasa buat Bang Cil. Dia dari tetangga ke Kristen, luar biasanya Bang yang konsisten ya. Shalom buat Bang Cil. Salam kembali. Ya shalom. Bentar aku ubah dulu bentar ini ya Bang, bentar. Oke biar enak. Oke. Ya shalom buat Bang Cil. Tadi udah ini ya siang udah sempat sharing. Tadi saya live ya teman-temannya. Ada Bang Cil sini mau bersaksi mengenai bagaimana pengenalan dia kepada Kristus dan akhirnya kembali dia mungkin domba yang tersesat dulu ya teman-temannya, kembali kepada gembala yang baik itu. Oke, tanpa panjang lebar teman-teman, kita berikan waktu untuk Bang Cil. Silakan Bang Cil. Baik, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Asyik Anapi Irawan Lubis. Saya lahir dari 17 Juli 1995. Saya lahir dari rahim seorang muslim. Saya bersaksi dan percaya kalau Tuhan itu adalah juru selamat dan percaya akan kekristusan. Terlebih dari soal pribadi, saya ingin lebih mendalami pengenalan saya lagi ke Tuhan ya pastinya. Apa ya? Mungkin saya nggak banyak. Ya bisa diceritakan mungkin dari tahun umur berapa gitu kan, kemudian pindahnya, apakah yang membuat, kan pasti kan kalau kita berpindah itu kan pasti ada sesuatu yang membuat kita itu mau pindah, kira-kira seperti itu. Awal mulanya saya tertarik di tahun 2017. Ya. Ketika di saat itu saya dalam posisi bekerja, tidak sengaja ketemu dengan seorang kakek-kakek di warung dan memperkenalkan diri secara pribadi gitu. Tanpa sengaja juga kita sharing-sharing berbagi cerita tentang Isa Al-Masih. Di saat itu saya belum kenal. Iya. Yang saya kenal kan di versi Muslim itu sebelumnya ya. Dan seiring berjalannya waktu, saya sebenarnya cerita sama orang tua, saya ditolak. Saya ditolak karena ajaran orang tua dari kecil menganut ini kan Muslim. Dan ketika saat itu saya mencoba untuk fokus membaca dan membuka Bible, itu di posisi saat itu cerita sama kakek nenek, saya menerima pemberian seorang kakek. Dia memberikan saya secara pribadi Bible yang masih disegel. Oh, masih baru gitu Bang ya? Iya Bang. Dan nggak ada hasutan kamu kayak gini. Cuman dikasih saran untuk kamu boleh membaca, tuh kan. Nah, ketika saat itu saya tidak sengaja juga membuka, ada firman kata tertulis, aku
akulah itu kurang tahu ya Pak. Oh apa? Lupa Akulah aku. jalan dan kebenaran dan hidup, Yohanes 3:16. Iya itu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan hidup Tidak ya, ada Yohanes satu. 3:16. Di situ saya makin penasaran soal Ya, firman ini. tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa ya kalau tidak melalui aku, dikatakan ya. Iya benar. Nah ketika itu saya fokuskan lagi untuk membaca banyak cerita tentang nabi-nabi juga dan kesaksian-kesaksian yang diberikan oleh pengikut Isa Al-Masih. Di posisi itu saya diam-diam membaca dan membuka Bible. Dan ketika saat saya mau tidur, saya letakin di bawah tempat tidur itu Bible. Jelang hari keberapa ya itu ya, saya selalu tidur bersama Bible itu kan. Nah ketika saya itu saya dikasih mimpi itu saya nggak tahu beneran, percaya nggak percaya, saya didatangi mimpi. Ini nggak pernah saya lihat di dunia ya pastinya ya. Kayak bener-bener, wah ini di mana ya? Saya melihat gerbang besar gitu, gerbang besar. Sebenarnya saya merinding beneran. Gerbang besar, terus dihiasi dengan bintang-bintang yang berkedip-kedip seperti itulah. Kayak ibaratkan percaya nggak percaya, saya melihat bintang itu kayak nyata gitu. Iya. Setelah itu, setelah dibuka lah, kayak bener-beneran disambut beneran tadi ya. Disambut beneran kedatangan saya itu kan, disambut, dibuka lah gerbang itu, dan di situ saya melihat kayak luas tapi isinya putih semua. Ketika saya melihat itu semua, saya mata saya itu kayak ibaratkan gimana ya, terfokus. Ibaratkan kayak lautan kan biru gitu, ini putih semua. Nah ketika saya itu saya berkedip mata, hilang semua, kejap hilang. Dan saya berpikir saat itu, kalau andai kata saya tidak berkedip mata di saat dia menunjukkan gerbang kerajaan ataupun surga itu, Gerbang istana lah bang ya, kayak gerbang istana besar gitu bang ya. Mungkin saya bisa udah masuk di kerajaan, udah masuk di situ. Dan di saat itu juga saya melihat ada seseorang yang menampakkan diri berjubah putih tinggi besar. Merinding saya. Iya. Ya, lanjut bang. Halo Bang Cil, jaringannya. Ya lanjut bang. Nah, setelah saya berkedip mata, disitulah selesai semua penglihatan saya tentang itu gerbang tadi. Tapi saya nggak bisa memastikan itu gerbang apa di mana gitu. Dan itu yang membuat saya itu penasaran. Ini mirip persis kayak yang digambar-gambarkan sama orang Kristiani gitu loh bang. Iya. Ibaratkan ini kan fotonya, foto-foto yang sering
ya banyak tentang ada gerbang, ada cahaya seperti itu ya. Mm-mm. Dan secara nyatanya juga pernah kayak ibaratkan apa ya? Saya nggak berani kalau misalkan itu adalah sosoknya Tuhan Yesus, tapi saya melihat dia itu mirip dengan gambar-gambaran yang Ya, dipercayakan oleh Kristiani gitu berjubah loh. putih, bermahkotakan keemasan. Ya nanti saya bacakan nanti bang. Ya, lanjut aja bang. Iya, mungkin kesaksian saya tentang itu tadi apa namanya? Kesaksian saya tentang penglihatan saya yang Pada saat mimpi ya, abang tidur ada Alkitab ya atau Bible di tempat tidur ya bang ya. iya, itu Ya. ceritanya sembunyi-sembunyi karena takut kan sama orang tua pada saat itu. Mm-mm. Dan ya berusaha lah menyembunyikan apa yang nggak diperbolehkan di saat itu di dalam ajaran Muslim itu loh bang maksudnya. Iya iya ngerti bang ngerti. Tapi saya percaya dan saya sekarang menjadi orang yang percaya. Setelah dari mimpi tadi bang ya, lebih yakin gitu seperti itu bang ya. Dan Iya. ketika apa namanya membaca Alkitab itu semakin penasaran, loh ini kayak ada sesuatu yang berbeda lah gitu, ada apa artinya pemahaman yang berbeda seperti itu ya bang ya. Kemudian abang bermimpi ya. Oke lanjut bang. Iya ada apa namanya penglihatan itu di penglihatan aku itu di saat itu kayak benar-benar yang digambarkan sama orang Kristiani gitu loh bang. Oh ini ya kan kok mirip kok apa gitu, ada kemiripan sama ilustrasi yang digambarkan oleh orang Kristiani gitu loh. Dan sejauh ini saya juga udah ada yang namanya apa namanya perlagutan sama tim gitu. Oke, jadi setelah dari mimpi tadi itu berarti abang semakin mengokohkan ya untuk sepertinya aku harus ke Kristen seperti itu atau ada proses lagi bang? Memang sejauh ini untuk saya secara pribadi tuh bang mendalami lagi lebih apa namanya saya percaya tapi di sisi lain saya penasaran gitu loh bang, saya pengen mengetahui bagaimana haus akan kebenaran firman Tuhan. benar loh. Bahwa Bang Cil akan dipuaskan Matius 5 bang. Abang setelah itu oke lanjut lagi bang, nanti saya ngomong lagi. Lanjut lagi bang, gimana setelah sekarang posisinya kan abang sudah percaya tetapi ada keinginan, ada dalam hati aku ingin kayaknya harus aku pelajari ya seperti itu. Dan dalam posisi sekarang abad ini gimana, apakah masih pengen cari maksudnya sudah percaya tetapi apakah sudah pengukuhan untuk aku harus berani atau gimana bang, aku harus berani mengikut Kristus atau gimana bang, coba ini bang. Kalau untuk itu saya masih ini bang apa namanya kan saya berada di tengah-tengah orang-orang yang pengikut
Iya, Ini iya. Berarti 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 sampai saat ini semua keluarga, tetangga belum ada yang tahu berarti ya? sebenarnya, kemarin aku ketemu sama tim sebelum, ini sih apa, dia menganjurkan pertanyaan Bapak Simorakir, dia mengajukan pertanyaan beberapa hal kepada saya secara pribadi. Kamu siap? Kamu Iya, siap? mengikut Kristus ya. Iya. Dan ada hal-hal yang harus kamu tinggalkan juga. Contohnya, kamu harus Betul. kehilangan orang-orang, kayak ibaratkan apa namanya, merasakan bagaimana yang dirasakan oleh, Iya, ibaratkan kayak pikul salib gitu, kemarin ada juga disampaikan gitu loh bang. iya. Karena kan akan terasa sulit ya Bang ketika kita dari kecil ya sampai sekarang ini untuk ya memang kita harus taat kepada orang tua, tetapi iman itu adalah sesuatu hal yang harus kita pertanggungjawabkan ya kepada Tuhan. Karena di sini saya lihat Bang Cil ya sudah percaya ya, tetapi mungkin ada pertimbangan yang harus dipertimbangkan ya. Tetapi percayalah buat Bang Cil ya, ketika Bang sudah dipilih ya, dia tidak akan pernah melepaskan Bang Cil, dan apapun nanti masalah kondisi itu pasti Bang Cil akan dikuatkan. Ada sesuatu kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan buat orang-orang yang setia kepadanya ya. Kira-kira seperti itu. Lanjut lagi Bang. Ya, seiring berjalannya waktu, ketika saya udah mulai mendalami dan mentaati keimanan saya pengen sendiri gitu loh bang. Maksudnya pengenalan saya itu, saya pengen kenal secara pribadi, bukan dari seorang yang ahli itu. Maksudnya kayak kemarin secara tidak langsung, percaya nggak percaya, dia menunjukkan muka saya, muka sang Ya, ilahi. melalui gitu lah ya. Tapi berharap di apa namanya, di pertengahan malam atau di siang hari, berharap menunjukkan lagi biar agar saya berani menguatkan diri untuk mengatakan kepercayaan dan kebenaran itu sama orang lain gitu loh bang. Ya, ya, Sembari juga aku pernah terlintas, di saat aku tuh duduk tengah malam, kayak lewat burung putih, aku tapi nggak tahu burung ini burung apa itu loh bang kan. ya, ya. Burung putih lewat, seret hilang, terus lewat lagi dari sebelah kanan, gitu. Kalau burung putih itu simbolnya, kalau merpati ya, bisa kita bilang merpati putih itu Roh Kudus. Beneran bang, aku nggak ngarang-ngarang cerita, aku melihat. Aku saran aja kepada abang ya, kalau abang memang percaya kepada Kristus ya, tidak ada keraguan ya, karena bagi Kristus itu tidak ada dingin dan tidak ada panas ya, tepat ya, ini tidak ada suam-suam kuku lah ya, harus dingin atau panas ya, tidak ada yang suam-suam kuku. Buat abang yang masih ya, saya ya percaya gitu, tapi mungkin ada sesuatu, tapi yakinlah ya, abang harus membaca dulu ya, karena abang mencari kebenaran Tuhan ini ya. Abang baca dulu cerita atau di Alkitab yang menceritakan Kristus Tuhan kita Sang Juru Selamat itu di 4 Injil ya bang. Abang sudah baca semua?
Karena abang akan mengerti dari yang tadi ada gerbang ya, cahaya putih dan ada burung putih, itu semua ada di simbol-simbol di situ ya. Ketika Tuhan Yesus itu dibaptis ya, terbukalah langit dan muncullah seekor burung merpati, dan dari langit dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepada dialah aku berkenan, dan muncullah merpati putih yang hinggap ya, itu di Lukas, kira-kira seperti itu. Bang Cil baca inilah, baca khususnya kitab Injil dulu, 4 kitab Injil, maka Bang Cil akan menemukan kebenaran itu sebenarnya. Karena berbahagialah buat kamu yang haus ya, haus akan kebenaran. Ini Bang Cil ini haus kebenaran akan firman Tuhan. Bang Cil akan dipuaskan, percayalah. Ya, kira-kira seperti itu ya Bang Cil ya. Nah, mungkin kita baca yang ini ya, baca ada di Wahyu 21 ini mengenai mimpi yang Bang Cil alami ya. Kita baca Yerusalem yang baru. Kemudian datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar dan tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Temboknya besar dan tinggi. Pintu gerbangnya ada 12 buah. Di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Ini adalah tulisan dari Rasul Paulus, murid dari Tuhan Yesus ya, di Pulau Patmos melalui penglihatan. Ya, kira-kira seperti itu Bang Cil ya. Kita bersyukur kepada Allah kita itu yang luar biasa ya. Ketika Bang Cil di sini diketuk hatinya ya, diketuk pintunya oleh Kristus sendiri ya, melalui penglihatan. Karena saya yakin percaya teman-teman ya, teman-teman kita yang tetangga ini banyak teman-teman ya, banyak itu rata-rata itu ketika mereka percaya kepada Kristus itu melalui sebuah mimpi ya teman-teman ya. Maka carilah kebenaran itu, karena Bang Cil haus akan kebenaran firman Tuhan ya. Bacalah Alkitab ya, dengarkan khotbah-khotbah. Mungkin saat ini masih ada sedikit keraguan, tapi yakin dan percayalah ya, ketika Bang Cil sudah menerima Tuhan, sudah mengakui ya, tetapi bukan hanya mengakui saja ya Bang Cil ya, tetapi harus ada buah pertobatan. Buah pertobatan seperti apa? Ia meninggalkan kehidupan yang lama Bang Cil, yang artinya sebagai yang mengaku sebagai Kristus ya harus berani memunculkan bahwa saya adalah pengikut Kristus. Kalau Bang Cil ya butuh proses ya, butuh proses, tapi Bang Cil tetaplah berusaha ya, berusaha, kemudian baca Alkitab dan nikmati proses yang akan dilalui Bang Cil, karena ini merupakan ketika kita mengenal Kristus itu yang betul-betul ya, itu harus melalui perjumpaan pribadi ya. Mungkin perjumpaan pribadi ini kita berbeda-beda teman ya. Perjumpaan pribadi ini mungkin melewat masalah ya, atau mukjizat, kemudian mimpi ya, kemudian dari orang-orang di sekitar kita. Semoga Bang Cil semakin diteguhkan ya, sehingga pengenalan akan Kristus lebih mantap lagi. Tapi ketika Bang Kris ya, Bang Cil ya mengakui Kristus, ini artinya Bang Cil ini masih bayi rohani ya. Bayi rohani harus memiliki asupan ya, asupan makanan rohani. Apa itu makanan rohani? Membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan ya, kira-kira seperti itu. Lewat itu semoga Bang Cil semakin dewasa dalam iman dan kukuh, teguh, kuat, taat untuk mengakui kepada semua orang, karena dikatakan kamu harus menjadi garam
dan terang dunia, ya. Karena Bang Kris kalau belum menjadi terang, artinya ya menunjukkan aku sudah menjadi orang Kristen, Bapak, Ibu, ya itu mungkin sangat berat. Tetapi yakin percayalah Bang Kris, suatu saat nanti ketika Bang Kris sudah mengetahuinya, sudah merasakan akan cinta kasih Kristus itu, ya. Ketika kita ini ya dilabeli kita ini tidak layak untuk di hadapan Allah sebenarnya. Oleh sebab itu manusia semakin dingin, ya, semakin tidak karuan, tidak dingin, karena mereka gambaran tentang Allah itu sudah buyar, ya teman-teman, ya. Ketika Kristus itu datang, dia memperkenalkan diri, kita bukan menjadi hamba lagi, ya, kita menjadi sahabat. Karena seorang hamba itu tidak tahu apa yang dikerjakan oleh tuannya, ya. Ketika teman-teman punya pembantu di rumah, teman-teman tidak mungkin membocorkan apa kegiatan dari seorang yang memiliki rumah, ya. Tetapi seorang sahabat Kristus, ya, sebagai sahabat, kita disebut sebagai sahabatnya, kita bisa mengetahui rancangan Allah yang luar biasa melalui pengorbanan Kristus. Karena begini Bang Cil, ya, ketika Bang Cil itu mengakui bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat untuk Bang Cil secara pribadi, itu sebenarnya bukan Bang Cil yang berkata-kata, tetapi ada roh kebenaran yang telah diberikan kepada Bang Cil. Dan di dalam hati, semoga roh kebenaran ini semakin menyala-nyala mengenai pengenalan Kristus melalui pembacaan Alkitab, dan juga bisa dari khotbah, dari gereja, atau bisa dari TikTok, dari YouTube. Banyak sekali sumber-sumbernya. Dan ketika Bang Kris sudah dewasa akan iman, dan disitulah Bang Kris harus menyatakan iman, ya. Kira-kira seperti itu Bang Cil. Ada lagi mau disampaikan, ya? Kita bersyukur buat Bang Cil di sini. Ada lagi mau disampaikan, Bang? Mungkin ya, terima kasih. Mungkin cukup sih Bang untuk kesaksiannya, dan semoga kedepannya ketaatan saya kepada Tuhan yang saya anggap sekarang itu ada di dalam hati saya, tak goyah, tetap ada di hati. Saya cinta Yesus, saya cinta. Amin, luar biasa buat Bang Cil, ya. Terima kasih, ya, karena dikatakan ketika ada satu orang saja yang bertobat dan kembali kepadanya, bersukacitalah. Ini mungkin ini, ya, ketika Bang Kris, ya, aku ini jadi seperti apa yang merinding, ya, ketika Bang Kris mungkin pada saat itu pada malam ini, ya, bermimpi, mungkin di situ para malaikat itu bersukacita, makanya gerbang itu dibukakan kepada Bang Cil, ya. Luar biasa. Aduh, aku merinding. Tapi biarlah kemuliaan itu kepada Tuhan, ya. Biarlah karya penyelamatan yang sudah Bang Kris dapatkan itu, Bang Kris bisa ini, ya, bisa bertumbuh, ya, menjadi dewasa dalam iman. Ya, kira-kira seperti itu, ya. Terima kasih buat teman-teman di sini, ya. Oke, ada lagi Bang? Kita ini lanjut lagi, ada yang mau naik lagi? Atau Bang Kris mau situ, Bang Cil, atau dibawa aja, ya, biar enak, ya? Iya, dibawa aja Bang. Makasih Bang udah diundang. Oke. Ya. Oke, thank you Bang Cil.